Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dalam sorotan tema pergi dan katakanlah Yesus sudah bangkit. Ini tema yang luar biasa. Pergi dan katakanlah Yesus sudah bangkit. Melalui khotbah kali ini kita akan menjawab 3 pertanyaan yang mendasar yang sangat penting bagi kita semua. Yang pertama, apa pentingnya pergi dan mengatakan Yesus sudah bangkit? Yang kedua, apa bukti bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit? Ini sangat penting saudara sekalian, pertanyaan yang kedua ini. Sebab sampai sekarang ada banyak orang yang menggugat ajaran tentang kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, apa dampaknya bagi kita yang mengimani Yesus sudah bangkit? Sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan ini, membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengalahkan kematian, kami mengucap syukur sampai saat ini kami terpelihara dan hidup. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang setia menembuskan napas kehidupan bagi kami, yang setia menjaga memelihara kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kitab suci-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kami mendapatkan pencerahan dari dalamnya dan beroleh semangat untuk menjalani kehidupan dalam ketaatan kepada-Mu. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Selamat Paskah, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Atas anugerah Tuhan kita boleh merayakan Paskah di tahun ini, tahun 2024. Tema khotbah kali ini, pergi dan katakanlah Yesus sudah bangkit. Tema ini diadaptasi dari perkataan Yesus dalam ayat 10 bacaan kita tadi. Yesus mengucapkan kalimat ini, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara sekalian, terkait dengan tema pergi dan katakanlah Yesus sudah bangkit. Apa pentingnya pergi dan mengatakan Yesus sudah bangkit? Mari kita belajar dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kata pergi dan katakanlah itu kita temukan dalam bacaan kita saat ini pada ayat yang ke-10. Yang mengucapkan kalimat ini adalah Yesus Kristus. Perkataan ini disampaikan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Saudara sekalian, peristiwa kebangkitan Yesus itu disebut Paskah. Kalau kita membaca kitab Injil, kita akan jumpa dengan kata Paskah. Tetapi Paskah yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab Injil bukanlah Paskah seperti yang kita pahami sekarang. Paskah
dalam kitab-kitab Injil itu sesungguhnya menunjuk pada Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi adalah peringatan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Sedangkan Paskah yang kita peringati setiap tahun adalah peringatan peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari Paskah orang Yahudi. Karena itu peristiwa kebangkitan Yesus ini oleh orang Kristen disebut Paskah. Dalam bacaan kita saat ini, Yesus menjumpai perempuan-perempuan dan menyampaikan pesan kepada mereka agar segera menjumpai saudara-saudaranya dan menyuruh mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Yesus yang bangkit. Saudara, pertanyaan kita, mengapa Yesus menjumpai perempuan-perempuan untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kebangkitan dirinya? Mengapa bukan kaum laki-laki? Mengapa kaum perempuan? Saudara, ada dua alasannya. Yang pertama, yang datang ke kubur Yesus adalah kaum perempuan. Tidak ada satu laki-laki pun yang datang ke kubur Yesus. Jadi yang mendekat pada Yesus, baik dia hidup maupun dia mati, adalah kaum perempuan. Mereka datang kepada Yesus. Maria Magdalena dan teman-temannya datang kepada Yesus yang mati di kubur itu. Ini semua merupakan tindakan kasih mereka kepada Yesus. Yang lazim terjadi di zaman itu, ketika mayat sudah dimasukkan ke dalam kubur yang berbentuk gua itu, yang ditutup dengan batu, yang di dalamnya ada ruangan untuk meletakkan mayat, yang lazim terjadi pada waktu itu adalah mereka datang membawa rempah-rempah atau wewangian. Memang dalam kitab Injil Matius tidak disebutkan tentang hal itu, tetapi kalau kita membaca kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1, kita akan membaca bahwa perempuan-perempuan ini membawa rempah-rempah. Rempah-rempah yang dimaksudkan adalah wewangian yang nanti akan ditaburkan di atas mayat Yesus. Itu sesungguhnya motivasi mereka datang ke kubur, untuk menyatakan kasih mereka kepada Yesus. Mengapa Maria Magdalena pergi ke sana? Karena Maria Magdalena pernah ditolong oleh Yesus. Maria Magdalena pernah dirasuk oleh 7 roh jahat dan Yesus yang membebaskannya. Jadi Maria Magdalena merasa berutang budi kepada Yesus. Karena itu dia mengajak teman-temannya untuk pergi ke kubur Yesus. Mengapa tidak ada laki-laki? Itu pertanyaan kita. Mengapa hanya ada kaum perempuan? Saudara, dari sisi psikologi kita belajar bahwa perempuan itu pada umumnya dikuasai oleh perasaannya. Sementara laki-laki dikuasai oleh logikanya. Jadi perempuan ini datang karena rasa sayang kepada Yesus, rasa kasih yang besar kepada Yesus. Mereka datang ke kubur itu dengan membawa rempah-rempah. Itulah sebabnya Yesus menjumpai mereka, karena hanya mereka yang datang ke kubur itu, tidak ada laki-laki. Ini menjadi sebuah catatan reflektif bagi kita di zaman ini. Kalau kita menyaksikan ibadah-ibadah, entah di gereja maupun di kolom, pada umumnya perempuan. Pada umumnya perempuan. Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita dan perenungan bagi kita, mengapa perempuan di setiap persekutuan ibadah mereka hadir begitu banyak, sementara laki-laki kurang hadir atau sedikit hadir dalam persekutuan ibadah. Kalau kita jalan ke gereja manapun, umumnya seperti itu. Itu alasan pertama mengapa Yesus menjumpai perempuan, karena perempuan yang datang mendekat ke kubur Yesus. Yang kedua, Yesus menjumpai perempuan dan meminta mereka untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa dirinya telah bangkit. Ini merupakan berita sukacita bagi kaum perempuan. Mengapa? Karena pada zaman itu, perempuan pada umumnya tidak dapat dipercaya sebagai saksi. Dalam pengadilan, perempuan tidak bisa menjadi saksi. Itu ketentuan yang berlaku umum pada zaman itu. Orang Yahudi tidak mempercayai perempuan untuk menjadi saksi. Dalam pengadilan, tidak ada perempuan yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus apapun, dalam perkara apapun. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan peristiwa di Taman Eden? Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, yang memetik buah terlarang itu adalah Hawa, si perempuan. Sehingga ada pandangan di kalangan orang Yahudi, dosa itu hadir di muka bumi ini, itu berawal dari perempuan. Karena perempuanlah yang pertama memetik buah itu. Mereka lupa
yang mendapatkan perintah dari Tuhan bukan perempuan, tetapi si laki-laki yang bernama Adam. Seharusnya Adam ketika menerima buah itu, dia mengingatkan Hawa. Jadi sesungguhnya yang paling bertanggung jawab adalah Adam. Tetapi stigma negatif terlanjur diberikan kepada perempuan, seolah perempuanlah pembawa dosa dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, di sini dalam bacaan kita saat ini, Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10, kita mendapatkan sebuah berita yang luar biasa yang dipercayakan Yesus untuk menyampaikan berita kebangkitan itu. Pertama-tama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus adalah kaum perempuan. Kaum perempuanlah yang disuruh oleh Yesus menyampaikan berita kebangkitan itu kepada saudara-saudaranya, yaitu murid-muridnya sendiri. Perempuan yang dipercayakan oleh Yesus. Dari sini kita mendapatkan sebuah berita sukacita bahwa ternyata baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dipercaya oleh Yesus menjadi saksi kebangkitannya. Jadi ketika Yesus mempercayakan berita itu kepada perempuan, ini sesungguhnya mau mengangkat harkat dan martabat perempuan, bahwa perempuan juga dapat dipercayakan menjadi saksi kebenaran. Ini hal yang luar biasa, saudara sekalian. Perempuan dipercaya oleh Tuhan Yesus menjadi saksi kebangkitannya. Perempuan dipercaya oleh Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa dirinya telah bangkit. Saudara, mari kita lihat ayat 1. Di sini, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena, Maria dari kampung Magdala, bersama dengan Maria yang lain, pergi ke kubur itu. Tindakan pergi ke kubur itu sebenarnya adalah tindakan yang beresiko. Mengapa? Yang pertama, kalau kita membaca Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat yang ke-65, kubur itu dijaga oleh tentara Romawi. Yang kedua, batu yang menutup pintu kubur itu sangat besar. Kalau kita membaca Matius 27 ayat 60, di sana kita melihat bahwa kubur Yesus itu digali di dalam bukit batu dan ada batu besar yang menutup pintu kubur itu. Tentang kubur, saya mau katakan begini, jangan kita bayangkan kubur itu sama seperti kubur orang-orang yang ada di zaman ini, di mana kita menggali tanah, kemudian mayat diletakkan di dalamnya. Kubur di zaman Yesus adalah bukit batu yang digali, kemudian dia menyerupai sebuah ruangan, jadi mayat dibawa masuk ke dalam dan diletakkan di sana. Jadi orang bisa keluar masuk kubur. Jika dia mau pergi ke kubur, dia harus menggulingkan batu itu. Jadi ada batu besar yang menutup pintu kubur. Kekuatan perempuan tidak bisa menggulingkan batu itu. Mengapa mereka nekat ke sana? Itu yang menarik. Yang ketiga, Matius 27 ayat 66 mencatat bahwa kubur itu dimeterai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Romawi, yaitu Pilatus. Ada meterai di atas batu itu. Ada segel di atas batu itu. Nah, kalau ada orang berupaya menggulingkan batu, dan jika meterai itu rusak, hukumannya adalah kematian. Merusak meterai, mereka bisa saja ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu untuk apa mereka pergi ke kubur? Ini tindakan konyol, saudara sekalian. Konyol sekali, ada penjaga di kubur, ada batu yang berat yang tidak mungkin mereka gulingkan. Kemudian ada meterai di atas batu itu. Kalau merusak itu berarti mereka akan dihukum, dipenjarakan. Tetapi mereka tetap pergi ke kubur. Ini tindakan yang sangat berani. Ini adalah tindakan yang boleh saya katakan ini nekat namanya. Saya tidak tahu apakah kita punya hati yang seperti itu. Demi untuk jumpa Yesus, kita berani mengambil resiko. Ada banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, tetapi tidak mau mengambil resiko. Di dalam pelayanan bukan berarti tidak ada hambatan di dalamnya. Ada saja hambatan, ada saja tantangan. Tetapi banyak orang tidak mau mengambil resiko. Mereka lebih suka berada di zona nyaman. Tidak mau berlelah. Tidak mau menanggung penderitaan karena mengikut Yesus.
Luar biasa perempuan ini. Kita beri aplaus untuk perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan hebat yang datang ke kubur Yesus, yang tidak takut menghadapi tantangan yang sangat besar ini. 3 raksasa mereka hadapi. Penjaga kubur, yaitu tentara-tentara, batu yang besar, dan meterai yang kalau merusak meterai itu, mereka bisa dihukum mati. Sekarang mari kita lihat ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Di sini saya akan tunjukkan ada 4 bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yang pertama, mari kita lihat ayat 2. Dalam ayat yang kedua ini, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bukti yang pertama, kubur kosong. Batu yang menutup kubur Yesus telah terguling. Yang disaksikan oleh penginjil Matius, malaikat yang menggulingkannya. Itu yang pertama. Bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kubur yang didatangi oleh Maria Magdalena dan teman-temannya, sudah tidak ada mayat Yesus di dalamnya. Yesus telah bangkit dari kematiannya. Bukti yang kedua, ada malaikat di kubur itu. Dan malaikatlah yang mengatakan kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit. Saya akan bacakan bagi kita semua ucapan malaikat dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus bangkit, saudara sekalian. Dan itu siapa yang mengatakannya? Malaikat. Itu bukti yang kedua. Malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Bukti yang ketiga, perempuan-perempuan yang menyaksikan kubur kosong dan mendapatkan pesan dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit, bersuka cita, berlari dengan penuh semangat untuk menyampaikan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Jadi yang ketiga, perempuan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mereka menyaksikan kubur kosong dan mereka mendapatkan berita dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Dan yang keempat, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, Yesus Kristus yang bangkit itu menjumpai perempuan-perempuan ini. Dan Yesus sendiri mengucapkan kalimat ini, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini bukti yang ditunjukkan oleh Matius bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kubur kosong, batu telah terguling. Malaikat mengatakan dia telah bangkit. Perempuan-perempuan menyaksikan kubur kosong dan mendengar berita dari malaikat bahwa dia sudah bangkit. Dan yang keempat, Yesus sendiri yang datang menjumpai perempuan dan mengatakan dia sudah bangkit. Saudara sekalian, ini untuk menepis pandangan sebagian orang yang mencoba menggugat peristiwa kebangkitan Yesus bahwa Yesus tidak bangkit. Penginjil Matius menyampaikan kepada kita, Yesus benar-benar bangkit. 4 bukti ini disampaikan oleh penginjil Matius. Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes, ada bukti yang lain di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menampakkan diri kepada orang banyak. Itu semua adalah bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus telah mengalahkan kematian. Dia bangkit, kemudian dia naik di surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, apa sesungguhnya maksud penginjil Matius menulis kisah kebangkitan ini? Kita tahu bersama bahwa Injil Matius ditulis tahun 60 Masehi. Dialamatkan kepada jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Dengan berita ini, Matius sesungguhnya mau mengatakan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Yesus adalah penggenapan nubuatan para nabi. Lalu apa dampak dari peristiwa kebangkitan Yesus ini? Saya mengajak kita semua untuk melihat ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar,
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Yang pertama saya mau katakan, perempuan-perempuan ketika tahu bahwa Yesus bangkit, mereka bersukacita. Orang yang meyakini Yesus itu bangkit dan mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus, dia pasti bersukacita. Mengapa bersukacita? Karena kematian yang ditakuti oleh manusia takluk di bawah kuasa Yesus, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan di dalamnya. Dia tidak akan mengalami kematian kekal. Dia akan bangkit dan hidup bersama dengan Yesus. Yang kedua, yang terjadi pada perempuan-perempuan ini, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ada semangat yang membara di dalam diri perempuan-perempuan ini untuk segera berjumpa dengan murid-murid Yesus. Jadi saudara sekalian, ada dua dampak yang dialami oleh perempuan-perempuan ini yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Yang pertama, mereka bersukacita. Mereka bersukacita. Semua orang yang berimankan Yesus harus selalu bersukacita. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Manusia pada umumnya takut dengan kematian, tetapi di dalam Yesus kematian itu telah dikalahkan. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah bagian dari kasih karunia Yesus. Kita akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh surgawi dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Itu yang pertama, sukacita. Ya, sukacita. Orang yang berimankan Yesus yang bangkit, dia menjalani kehidupannya dengan sukacita. Orang yang mengimani Yesus yang bangkit, dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Nah saudara sekalian, apa pentingnya Yesus bangkit bagi kita? Apa pentingnya bagi kita untuk pergi dan mengatakan Yesus sudah bangkit? Saya mencatat ada 4 hal yang sangat penting. Yang pertama, kekristenan menjadi hidup dan unik, berbeda dengan agama-agama lain. Ajaran tentang kebangkitan Yesus, fakta tentang kebangkitan Yesus, membuat kekristenan itu menjadi hidup, menjadi unik, memiliki daya pikat bagi banyak orang. Yang kedua, kebangkitan Kristus menjadi dasar iman Kristen. Orang Kristen bisa bertahan dari segala jenis penganiayaan. Orang Kristen bisa bertahan dari sekian ajaran sesat karena ada berita kebangkitan Yesus Kristus. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus merupakan dasar iman kita. Yesus yang bangkit dari kematian itu menjadi dasar iman kita. Kebangkitan Yesus meneguhkan berita Injil. Dengan peristiwa kebangkitan kita diingatkan, kita diberitahu bahwa di balik kematian ada kehidupan. Orang yang beriman kepada Yesus, dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya, tetapi dia akan bangkit dan hidup bersama dengan Kristus. Yang keempat, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita menjadi saksi dusta. Rasul Paulus menegaskan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat yang 15, kita bisa membaca tentang hal itu. Nah saudara sekalian, apa pesan dan hikmah bagi kita setelah kita mendengar ulasan kebenaran firman Tuhan ini? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, milikilah keberanian mengambil resiko demi ketaatanmu pada Yesus, seperti yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya yang lain. Keberanian yang seperti itu akan muncul dalam diri kita jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berita kebangkitan Yesus Kristus bukanlah cerita dongeng, bukanlah cerita fiktif, tetapi itu adalah fakta adanya. Bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, kubur kosong, malaikat mengatakannya, perempuan-perempuan saksinya, dan Yesus yang bangkit menjumpai perempuan-perempuan yang datang ke kuburnya itu. Yang ketiga, orang yang mengimani Yesus telah bangkit dari kematian akan bertumbuh sebagai pribadi yang penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Ini yang menjadi catatan evaluatif bagi kita. Apakah kita menjalani kehidupan ini sudah bertumbuh sebagai pribadi
yang penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Yang keempat, peristiwa kebangkitan Yesus harus diwartakan kepada siapapun yang kita jumpai. Tetapi cara mewartakannya itu harus kita perhatikan. Harus santun, harus bersahabat, dan dipenuhi dengan cinta kasih. Yesus sudah bangkit. Engkau juga harus bangkit. Bangkit dari kekecewaan, bangkit dari apatisme dan sikap masa bodoh. Tempuhlah hidup dengan penuh sukacita. Tempuhlah hidup dengan penuh semangat, karena Tuhanmu telah bangkit. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.